Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FRTU CPNS 2021 beserta pembahasannya. Wajib tonton supaya lulus SKD. Jadi kemarin di FR ya, FRTU yang dari berbagai sumber itu selalu ada soal analitik ya, analitik posisi, mengantri dan lain-lain ya. Lalu seperti apa ya soal seperti itu? Soal analitik biasanya berbentuk soal cerita dan kalau soalnya panjang biasanya di-skip dulu oleh peserta ya. Kecuali kalau pesertanya sudah terlatih mengerjakannya. Tapi kalau soalnya terlihat membutuhkan analisis yang mendalam, peserta biasanya mengerjakan di akhir waktu supaya tidak kehabisan waktu ya. Dalam suatu antrian pembelian tiket konser berjejer ke belakang dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Nah, ini contoh soal analitik yang mengantri itu ya. Ahmad berada tepat di belakang Yeni, Erna berada di depan Wulan, Wulan hanya dapat berada di urutan keempat atau terakhir. Siska ada di depan Ahmad dan hanya dipisahkan oleh dua mahasiswa lainnya. Jika Wulan mengantri di urutan keempat, yang mungkin antri di belakang Wulan adalah siapa? Jadi kalau soal seperti ini ya, kalian harus menentukan orang yang jadi patokan dulu ya. Orang yang jadi patokan itu adalah si orang yang posisinya sudah pasti ya. Nah, di sini ada berapa orang ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan dipisahkan oleh dua mahasiswa lainnya. Kita gambar dulu ya. Ini kan tadi orangnya ada 5, terus ada 2 orang, berarti 7 kan ya. Nah, kita patokan dulu ya sama orang yang sudah pasti ya. Si Wulan ini udah pasti di urutan keempat, betul? Nah, yang sudah pasti ini kita tuliskan di sini ya. Maaf ini tulisannya bakal jelek ya karena ini nggak pakai stylus pen. Si Wulan nomor 4 kan ya. Kemudian kita cari lagi orang yang posisinya berhubungan dengan si Wulan ini. Erna berada di depan Wulan ya. Berarti si Erna tuh kemungkinannya ya ada di sini, ada di sini dan ada di sini ya. Ini si Erna ada di depan Wulan. Jadi di depannya ini ke sini ya. Ini depan, ini belakang. Nah, kemudian tapi si Erna ini kan belum pasti ya. Setelah itu, Siska ada di depan Ahmad dan hanya dipisahkan oleh dua mahasiswa lainnya. Si Ahmad ini kira-kira posisinya di mana? Kalau si Ahmad di sini, maka Siska dipisahkan oleh dua mahasiswa lainnya ya. Berarti Siska di sini, betul. Kalau si Ahmadnya di sini, maka dia Siska bisa di sini ya. Kemudian kita baca lagi. Ahmad berada tepat di belakang Yeni. Kalau si Ahmadnya di sini, Siska harus di sini, tapi Siska nggak bisa di sini ya karena udah ada Wulan. Kalau si Ahmadnya di sini, kalau si Ahmad di sini, maka Siska harus dipisahkan oleh dua orang, jadi nggak bisa ya. Kalau Ahmad di sini, Siska di sini, berarti Ahmad nggak bisa di nomor 3. Ahmad juga nggak bisa di nomor 7, karena kalau Ahmad di nomor 7, Siska harus ada di sini ya. Oke. Kemudian Ahmad berada tepat di belakang Yeni. Berarti Ahmad juga nggak bisa di sini ya.
Karena Ahmad tuh di belakangnya ini bukan di belakang Wulan. Jadi di sini juga si Ahmad dicoret. Oke. Berarti yang paling tepat itu Ahmad di nomor 6 ya. Ahmad di nomor 6 dan dipisahkan oleh 2 mahasiswa lainnya ya. 2 mahasiswa, 1 2 berarti Siska tuh di sini ya. Berarti Erna di nomor 3 nggak mungkin. Nah, kemudian pasti si Yeni itu di depan Ahmad ya. Pasti Yeni di sini. Kemudian kita anggap si Erna di urutan kedua. Setelah itu, pertanyaannya kan yang mungkin antri di belakang Wulan siapa? Yang antri di belakang Wulan itu Yeni dan Ahmad ya. Kita cari di opsinya. Ini Yeni dan Ahmad ya. Ini siapa Jamil? Berarti Jamil itu adalah orang yang ke-7 ya. Berarti Jamil di sini nih. Kalau dari opsinya ya. Si Jamil di sini. Lalu yang nomor 1 siapa? Yang nomor 1 nggak ada namanya. Atau kita sebut saja Mr. X. Berarti jawabannya yang C ya. Kemudian FR yang lain kan skor TIU 100 lebih. Soalnya yang banyak keluar itu urutan duduk ya. Kalau tadi urutan mengantri, sekarang urutan duduk menentukan posisi duduk ya. Contoh soalnya seperti ini ya. Pada suatu hari, Aga, Didi, Lala, Laura Galih, Maya Rani, dan Tora duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi, ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 orang. Galih duduk berseberangan dengan Aga. Maya duduk di antara Tora dan Lala. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Tora duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Rani duduk di antara Didi dan Laura. Dari petunjuk di atas, siapakah yang duduk di samping Aga? Kalau soalnya seperti ini, kita harus menggambarnya dulu ya. Ini kan meja bundar, kita gambar meja bundar. Nah, ini kan ada 8 orang ya. Berarti kita buatnya seperti ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian kita tentukan posisi yang sudah pasti ya. Ini ya. Ini si Galih. Duduk berseberangan dengan Aga. Berarti si Aga di sini ya. Kemudian kita cari yang berhubungan dengan si Galih dan si Aga ini ya. Kita cari, ini ada nih, Aga. Tora duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Berarti ke sini ya, 1, 2. Ini si Tora di sini ya. Tora terpisah 2 kursi dari Aga. Kemudian kita cari lagi dengan yang berhubungan dengan ketiga orang ini. Oh, ini nih ada nih. Maya duduk di antara Tora dan Lala. Maya duduk di antara Tora dan Lala, berarti Maya di sini ya. Lala di sini. Maya duduk di antara Tora dan Lala. Oke. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Laura dan ini Lala ya. LA. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Ini Laura. LR. Kemudian Tora duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Udah. Rani duduk di antara Didi dan Laura. Berarti si Rani di sini ya. Rani di sini. Dan si Rani itu duduk di antara
Didi dan Laura, berarti si Didi di sini ya. Nah, pertanyaannya, dari petunjuk di atas siapakah yang duduk di samping Aga? Yang duduk di samping Aga adalah si Didi dan si Laura dan si Lala ya. Didi dan Lala, jawabannya yang C ya. Soal selanjutnya, 6 orang, Jody, Lala, Mira, Nana, dan Ova duduk di satu deretan kursi paling depan ketika menyaksikan sebuah konser di gedung kesenian. Semua kursi menghadap ke panggung dan diberi nomor secara berurutan dari kiri ke kanan nomor 1 hingga 6. Setiap orang duduk di satu kursi dengan urutan. Jody tidak duduk di kursi nomor 6, nomor 1 atau 6. Ya, ini persyaratannya ya. Seperti biasa kita cari orang yang posisinya sudah pasti untuk dijadikan sebagai patokan. Jika Lala duduk di kursi nomor 1 dan Kimar duduk di kursi nomor 5, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat? Oke, kita gambar dulu ya. Ini ada 6 orang. Yang patokannya siapa? Patokannya adalah si Lala nomor 1 ya. Lala nomor 1, si Kimar duduk di nomor 5 ya. Ini kita jadikan patokan. Jody tidak duduk di nomor 1 atau 6. Berarti si Jody tidak bisa di nomor 1 dan 6. Berarti si Jody kemungkinan hanya bisa di sini ya. 2, 3, 4. Si Jody bisa di kemungkinan di 3 kursi ini. Lala tidak duduk persis di sebelah kanan Nana. Si Lala tidak bisa duduk persis di sebelah kanan Nana ya. Berarti kalau tidak duduk persis di sebelah kanan Nana, kemungkinannya dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan, tetapi ada penghalang ya. Kimar tidak duduk persis di sebelah kanan Nana. Kimar tidak duduk persis di sebelah kanan Nana, berarti si Nana tuh di kiri si Kimar ya. Bisa di kiri si Kimar. Ini si Nana bisa di sini ya. Si Nana bisa di sini. Bisa juga di sini nih. Kalau di sini si Nana, Kimar tidak duduk persis sebelah kanan Nana. Berarti si Nana juga bisa di sini ya. Mira duduk persis di sebelah kiri Nana. Nah, di sebelah kiri. Yang namanya duduk persis itu berarti antara si M dan si N ini tidak ada penghalang ya. Jadi tepat tuh seperti ini ya. Ini 1, ini 2. Kalau duduk tidak tepat, tidak persis berarti ada penghalang ya. Jadi si Mira tuh nggak mungkin ada di sini ya. Karena ini sudah diisi oleh K. Si Mira itu harus duduk persis di sebelah kiri Nana. Berarti si Mira nggak bisa di nomor 6, si Nana juga nggak bisa. Si Mira nggak bisa duduk di nomor 5, maka si Nana juga nggak bisa duduk di nomor 6 ya. Berarti kemungkinannya si Nana tuh di kiri si Kimar ya. Si Nana nggak bisa duduk di nomor 4 ya. Karena kan peraturannya harus persis. Si Nana harus persis di sebelah kiri. Jadi gini ya. Pokoknya Kimar tidak duduk persis di sebelah kanan Nana. Berarti ada jaraknya antara si Nana dengan si Kimar. Berarti sekarang kemungkinannya si Nana tuh ada di 2 atau 3 ya. Nah, si Mira duduk persis sebelah kiri Nana. Berarti si Mira tuh kemungkinan besar di sini ya. Ini si Nana. Karena kirinya si Nana percis, berarti si Mira, oke?
Berarti sini si Jody nggak bisa. Di nomor 3 si Jody juga nggak bisa. Berarti si Jody itu di nomor 4 ya. Nah, seperti itu ya. Kemungkinan yang nomor 6 siapa? Yang nomor 6 yang tersisa adalah si Ova ya. Jika Lala duduk di kursi 1 dan Kimar duduk kursi, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Mira duduk di kursi nomor 3 salah. Jody duduk di kursi nomor 6 salah ya, karena di nomor 6 si Ova. Nana duduk di kursi nomor 2 salah ya. Karena yang duduk di kursi nomor 2 tuh si Mira. Jadi duduk di kursi nomor 3 salah karena yang duduk di kursi nomor 3 si Nana ya. Ova duduk di kursi nomor 6. Nah, ini yang betul nih, jawabannya yang E ya. Di tempat parkir sebuah apartemen ada 6 buah garasi untuk 6 penghuninya. Karena bentuk dan kualitasnya berbeda, 6 penghuni tersebut diberi hak parkir pada tempat-tempat tertentu sebagai berikut ya. Oke, seperti biasa kalau soal analisis kita cari yang posisinya sudah pasti ya sebagai patokan terhadap yang lain. Misalkan Kiki pulang duluan dan parkir di nomor 2, kemungkinan disusul oleh Vino, Hana, Isal, Jody, dan Gigi. Dapat dipastikan Gigi akan berada di parkir di nomor. Ini ada 6 buah garasi ya. Berarti kita bisa menggambar 6 ya. 6 kotak. Si Kiki pulang nomor 2 parkir nomor 2. Berarti si Kiki udah pasti di nomor 2 ya. Si Kiki nomor 2. Vino tidak boleh parkir di nomor 4 dan 6. Vino nggak bisa di 4 dan 6. Berarti si Vino itu kemungkinannya di sini nomor 1. 4 dan 6 nggak boleh. Berarti 1, 3, 1, 3, dan 5 ya. Si Vino bolehnya di 1, 3, dan 5 karena 4 dan 6 nggak boleh. Gigi hanya boleh parkir di nomor 5 dan 6. Si Gigi hanya boleh parkir di nomor 5 dan 6. Gigi. Maaf ya tulisannya jelek karena ini nggak pakai stylus pen ya. Hana hanya boleh parkir di nomor 1 dan 3. Hana boleh parkir di nomor 1 dan 3. Jody hanya boleh parkir di nomor 135. Kiki tidak boleh parkir di nomor 3 dan 6. Padahal kan Kiki udah di sini ya. Kiki sudah ada di nomor 2. Si Isal hanya boleh parkir di nomor 2 dan 4 ya. Ini si Isal. Tapi di nomor 2 kan udah ada si Kiki, maka si Isal di nomor 2 dicoret. Nah, si Isal jadi di sini. Kemudian kita melakukan pemisalannya si F, si Vino di nomor 1. Maka si F di nomor 3 dan 5 kita coret. Maka si H juga di nomor 1 coret ya. Kemudian berarti di sini yang pasti adalah si H ya, si Hana. Si Hana di nomor 3. Maka si Jody dicoret di nomor 3 ya. Berarti si Jody itu udah pasti di nomor 5. Dan si siapa si G ya, si Gigi dicoret di nomor 5, jadi si Gigi itu di nomor 6 ya. Maka
Si Gigi dapat dipastikan akan parkir di nomor, jawabannya ya, 6. Oke. Kemudian ada soal lagi ya. Anda bertugas di palang parkir. Dalam lapangan parkir tersedia 6 tempat parkir mobil berderetan diberi nomor 1 sampai 6. 5 mobil yang berbeda satu sama lainnya, yaitu biru, hijau, merah, putih, dan kuning akan parkir di tempat parkir tersebut. Masing-masing menempati satu tempat dengan ketentuan sebagai berikut. Mobil merah harus parkir di nomor 3, mobil biru harus diparkir di samping mobil hitam, mobil kuning tidak boleh diparkir di samping tempat mobil putih parkir. Jika mobil kuning diparkir di nomor 2, manakah tempat yang masih kosong? Nah, seperti biasa, kita gambar dulu 6 tempat tersebut. Kemudian kita cari si mobil yang sudah pasti posisinya ya, si mobil kuning. Mobil kuning sudah pasti di nomor 2. Oke ya. Kemudian mobil merah harus diparkir di nomor 3. Ini yang sudah pasti-pasti nih. Mobil biru diparkir di samping mobil hitam. Berarti si biru dan si hitam ini harus berdampingan ya. Kemudian mobil kuning tidak boleh diparkir di samping tempat mobil putih parkir. Berarti si putih tidak bisa di sini ya. Karena tidak boleh. Si putih nggak bisa parkir di nomor 1 karena ada si kuning. Karena syaratnya kan si putih tidak boleh di samping si kuning. Berarti si putih bisa di sini. Bisa juga di sini. Bisa di sini. Tapi kan si biru dan si hitam harus berdampingan ya. Berarti si biru tuh bisa berdampingan di sini, biru, hitam, si putihnya di sini. Bisa juga si biru hitam di sini, si putihnya di sini ya. Tetapi yang jadi pertanyaan kan, manakah tempat parkir yang masih kosong? Tempat parkir yang masih kosong sudah pasti yang nomor 1 ya. Dengan melihat kemungkinan yang ada di sini ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Oke, gitu teman-teman ya. Cara menganalisisnya. Memang soal analisis ini memerlukan waktu yang lama ya. Kecuali kalau sudah terlatih mungkin bisa tik-taknya lebih cepat ya. Oke, yang mau berbagi FR silahkan email di edingmatchpns@gmail.com atau DM di IG edingmatchpns. Narasumber akan dirahasiakan. Sebetulnya soal-soal yang ini sudah dibahas di video yang sebelumnya, cuman ini lebih kepada live pengerjaan ya. Oke, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang dibagikan Eding Match PNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info ya. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS, amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.